Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Betty. Kita langsung saja di nomor 1. Nomor 1 itu adalah diketahui himpunan. Himpunan apa tuh? Himpunan X, Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia, dan himpunan Y, Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Relasi dari X ke Y dapat dinyatakan dengan dari X ke Y. X ini kalau kita lihat dia adalah nama negara. Y-nya ini adalah ibu kotanya. Nah, hubungan dari X ke Y adalah negara dari, misalkan gini, X, negara dari ibu kota Y. Maka nanti dia relasinya adalah negara dari ibu kota. Jadi Jakarta negara dari ibu kota Jakarta. Itu Jepang adalah negara dari ibu kota Tokyo gitu. Yang kedua, kalau kita lihat relasi dari A ke B, A1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kalau kita lihat ini 1 kurangnya dari 2. 2, 1 kurangnya dari 3. 3, 1 kurangnya dari 4. Maka relasi yang mungkin relasinya adalah 1 kurangnya dari. Jadi kalau nyebutin 1 kurangnya dari 2. 2, 1 kurangnya dari 3 gitu. Terus nomor 3. Nomor 3 ini relasi dari dua himpunan dapat disajikan dalam 3 cara. Apa saja caranya? Yang pertama itu bisa dengan grafik. Yang kedua dengan diagram panah. Yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nomor 4. Buatlah diagram panah yang menyatakan relasi faktor dari. Faktor dari ini kita bisa aja bikin gini. Misalkan kita bikin 1, 1, 2, 3. Yang di sini misalkan saya ambil angka acak 3, 4, 5, 6 gitu. Nah ini 1 itu kita hubungkan. 1 itu faktor dari mana? Faktor dari 3, faktor dari 4, faktor dari 5, faktor dari 6. 2 itu faktor dari mana? Faktor dari 2, faktor dari 6. 3 itu dari faktor dari mana? Faktor dari 3, faktor dari 6. Nah ini adalah contoh untuk diagram panah nomor 4. Selanjutnya di nomor berikutnya. Relasi yang tepat untuk diagram panah berikut. Nah, kalau kalian lihat nih diagram panahnya dari A ke B, Ali ke merah, Siti ke ungu, Amir ke hitam. Mungkin nggak kalau warna rambut? Nggak mungkin kan? Ini adalah warna favorit. Jadi, kita bisa relasi dari A ke B. A, warna favorit dari B. Relasinya ini. Oke. Nomor 6. Perhatikan diagram panah di bawah ini. 1 ke 4, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 6. Kalau kalian ingat bilangan kuadrat ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Sebelah sini adalah bilangan kuadratnya, yang ini adalah akar dari bilangan kuadrat itu. Berarti relasinya adalah A akar dari B. Maka relasinya akar dari. Himpunan pasangan berurutan dari grafik berikut. Nah, kalian lihat nih, himpunan pasangan berurutan. Tulis pasangannya dari A ke B. Berarti yang himpunannya berapa? 6,3, 6,2. Terus berapa lagi tuh 8? 8 kemana nih? Ini kita lihatnya begini nih tuh. Berarti 8,4, 8,2. Terus ada lagi 10. 10,2, 10,4.
Terus 12 sama apa tuh? 12,2, 12,3, dan 12,4. Nah, ini adalah himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya untuk nomor berikutnya. Jadi untuk nomor 8, kita lihat di sini nomor 8. 8 itu dihubungkan ke 2, ke 3, ke 4. 1 itu dihubungkan ke 2, 3, 4. Sedangkan 2 dihubungkan hanya ke 2 dan ke 4. Dan 4, yang 4 hanya dihubungkan ke 4. Nah, kalau kita lihat di sini, itu udah jelas hubungannya ya, faktor dari. Berarti A faktor dari B. Maka relasinya adalah faktor dari. Yang nomor 9, 3, 4, 5, 6. M kita tulis deh, M. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Sedangkan N-nya 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditanya adalah buatlah pasangan yang menyatakan relasi 2 kalinya. Berarti yang atas itu adalah 2 kalinya yang bawah gitu. Berarti gimana? 2 kalinya 4, terus 6 2 kalinya 3, 8 2 kalinya 4, 10 2 kalinya 5, 12 2 kalinya 6. Maka hubungan yang tepat kalau kita bikin himpunan pasangan berurutan, tulisnya adalah 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, dan 12,6. Begitu. Oke, selanjutnya di nomor 10. Di nomor 10 itu adalah relasi yang mungkin. Ayam ke mamalia, ayam ke unggas, singa ke mamalia, buaya ke reptil, ular ke reptil. Kalau kita lihat di sini adalah jenis hewannya ya, maka relasinya itu adalah hewan dengan jenisnya, Ini relasinya. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Relasi yang tepat untuk diagram berikut ini adalah diagram 4 ke 2, 16 ke 4, 25 ke 5. Nah, kalau dilihat udah jelas ya kelihatannya. Ini dari P ke Q. 4 ke 2. 4 ke 2 itu adalah kuadrat dari. Berarti P kuadrat dari Q. 4 kuadrat dari 2, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Nah, relasinya berarti kuadrat dari. Oke, lanjut definisi dari fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi adalah pemetaan. Udah paham ya, nomor 12 ya. Oke, lanjut ke nomor 13. Perhatikan himpunan di bawah ini dari keempat himpunan berikut. P, Q, pertanyaannya apa nih? Sebentar. Pertanyaannya apa ya? Perhatikan himpunan di bawah ini dari keempat maaf, dari keempat himpunan berikut ini. Manakah yang merupakan fungsi kali gitu ya? Nah, kalau kalian mau lihat di sini, yang di depan itu hanya boleh memilih satu. Jadi, kalau yang misalkan di depannya ini ada angka 2 ada 2 kali. Ini angka depan ini adalah domainnya ini hanya boleh memilih satu. Jadi, dia tidak boleh memilih 2 kali gitu. Berarti untuk yang ini bukan fungsi karena dia memilih 2 kali. Terus yang ini fungsi, yang ini bukan fungsi. Yang ini bukan fungsi. Jadi yang fungsi itu adalah yang himpunan Q. Mungkin ya kalau pertanyaannya itu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, domainnya itu nggak boleh sama. Jadi gitu aja lihatnya. Kalau domainnya sama, berarti dia bukan fungsi. Karena domain itu tidak boleh memilih lebih dari satu. Buatlah diagram panah fungsi nomor 13. Fungsi nomor 13. Oh, kita bikin diagram panah nih. Misalkan nih P. 1, 2. Yang
di sininya 0, 1 gitu. 0, nggak ada deh. Berarti gimana tuh? Buatlah diagram panah fungsi. Oh, fungsi yang termasuk fungsi aja berarti ya. Kita gambar yang termasuk fungsi aja. Yang termasuk fungsi itu yang Ki kan? Ki, kita gambar Ki 1, 3, 5. Sebelahnya 1, 2, 2. Oke. Kalau kita gambar 1 ke 1, 3 ke 2, 5 ke 2. Kalau kayak begini boleh nggak? Boleh. Kalau dia memilih yang sama di kodomain nggak apa-apa. Tapi dia harus tetap milih 1. Oke, lanjut di ini nomor 13 ya. Nomor 13. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui 1, 2, 3, L45. Buatlah himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi pemetaan. Himpunan pasangan berurutan. Fungsi pemetaan dari K ke L. 1, 2, 3. Himpunan pasangan berurutan. Berarti kan 1, 2, 3 itu harus milih semua ya. Nanti bikinnya gini aja. 1,4, 2,4 boleh, 3,5 gitu boleh. Terus himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan fungsi. Nah, ini juga yang ditanya yang merupakan fungsi. Tadi ya, caranya tadi. Pokoknya yang di domain yang paling depan tidak boleh ada angka yang sama. Ini 0, 2, 4, 6. Berarti dia fungsi. Ini ada 1, 2, 1, 2. Berarti dia bukan fungsi karena ada angka yang sama di depannya. 1, 2, 3, 4. Dia fungsi, nggak ada yang sama. 5, 5, 4, 4. Dia bukan fungsi karena 5-nya sama, 4-nya sama. Berarti yang merupakan fungsi adalah yang nomor 2 dan berapa tuh? 2. Salah. Yang bukan fungsi yang saya checklist, nah. Berapa tuh? Nomor 1 dan nomor 3. Oke, gitu ya. Gambar di bawah ini menunjukkan pemetaan F A ke B. Domain dan range dari masing-masing adalah, nah domain itu yang ada di sini nih, A. Domain di A. Kodomain, ini range. Range itu yang dipilih di sini. Yang dipilih ya, bukan yang hanya ada di sini. Kalau dia ada di himpunan B tapi tidak dipilih, berarti dia bukan kodomain. Bukan range, itu adalah kodomain. Berarti domainnya berapa aja tuh? Domain 2, 3, 4, 5. Range itu adalah daerah hasil. Daerah hasilnya yang dipilih 6, 8, 9, 10. Tuliskan himpunan pasangan berurutan yang menunjukkan fungsi nomor 17. Fungsi nomor 17. Tapi gambarnya dia bukan fungsi ya, karena 2 sama 3-nya milih 2 kali ya. Waduh, saya ragu nih nomor 17 sama 18. Kayaknya itu relasi, gambarnya relasi. Tapi pertanyaannya fungsi. Oke, kita skip dulu ya di sini karena saya rancu sama soalnya. Di gambar relasi, tapi pertanyaannya adalah fungsi. Kalau pada fungsi itu, domain hanya boleh memilih 1. Sedangkan di gambar nomor 17, domain 2 itu memilih lebih dari 1. Ya kan? Nah, itu saya rancu ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 19. Domain pada daerah tersebut. Domain pada daerah tersebut. Domainnya berarti yang ini kan, yang sebelah sini nih domain. Apa domainnya? A, B, C, D, E. Terus kemudian nomor 20.
daerah asal atau domain dari himpunan. Nah, domain ini yang paling depan nih, nak. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada domainnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 21. Nomor 21 himpunan daerah kawan, kodomain. Kodomain semua nih. Kodomain itu lawannya ada A, B, C. Apa bedanya sama range? Range itu berarti cuma A sama C, karena yang dipilih itu A sama C, itu baru range. Daerah hasil. Terus nomor 22, 0,0, 1,2, domain. Sama kayak tadi ya berarti ya, yang depan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kok sama? Soalnya ya. Domain. Domain. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Diketahui suatu relasi R, kodomain. Kodomain ini mana? Kodomain berarti yang ini, yang belakangnya A, B, A, C, E. Kalau yang dua kali tulis satu aja. Berarti A, B, C. Itu kodomainnya. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.